Bahkan kita ditegur kan, ngambil dari mana? Lo orang mana? Masa itu masuk ke rumah sampai ke kamar-kamar aja pintu dijebol. Jam 3 ke atas sampai pagi itu anarkis, jarah, bakaran. Kalau yang ini besi, mereka nggak mampu mau meretelin besi. Masa ini kalau ada teriakan seorang perempuan, jangan, tolong jangan, kami sampai kayak gitu. Makobrimob di Jalan Keramat Kuitang di Jakarta Pusat selama berhari-hari menjadi titik konsentrasi pendemo. Pemicunya adalah kematian seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan. Afan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa besar-besaran di depan DPR RI pada Kamis 28 Agustus 2025. Sejak malam itu, situasi di sekitaran Makobrimob Kuitang mencekam hingga Sabtu malam. Di tengah kericuhan di Makobrimob Kuitang, ada sekelompok orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Linda, pedagang kecil yang memiliki lapak di seberang Makobrimob, menjadi korban. Warungnya hancur dijarah massa, bahkan rumahnya yang berdekatan dengan lapak jualan menjadi sasaran amukan massa. Bagaimana ceritanya? Berikut adalah kesaksian Linda kepada tribunjakarta.com saat kerusuhan pecah di Makobrimob Kuitang. Hari Jumat jam 3 sore. Oh, Jadi yang jarah itu lewat depan ibu, lewat. ayo viral sepeda. Kalau sepeda kopi yang setangnya hilang, rodanya hilang, itu di lampu merah situ. Oh, Jadi dia posisi lagi jualan, setangnya hilang. iya. Kena gas air mata, ditinggal dong. Begitu disamperin, setang sama rodanya kenapa nggak ada? Kan lucu ya, udah kayak TikTok aja ya. Oh, itu di sini, Bu, ya? Itu di sini ya. Kenapa setang sama roda depan? Jadi ditenteng, saya ketawa geli. Kok bisa ya? Itu nyopotnya kapan ya? Iya, Bu. Setang sama roda depannya hilang. Saya ketawa geli. Ya gimana ya, tertawa Kasihan juga ya. kasihan. Gimana udah tabrakan? Nasib tuh ya. Tapi kok lucu gitu loh. Ya ampun. Iya itu ada di lampu merah. Oh, Bu, gedung ini gedung ACC, Bu. ACC, Perkantoran, Bu. Astra. Perkantoran ya? Untuk apa kantornya? Iya. kantor. Iya. Untuk kantor. Jadi yang jarah tuh Om lewat sini Om dengan santainya Om. Laptop, TV. Terus pokoknya dengan santai aja. Itu orang mana, Bu? Kurang tahu orang luar itu. Gak ada yang kenal, betul. Nggak ada yang kenal. Bahkan kita ditegur kan, ngambil dari mana? Lo orang mana katanya? Wah, malah sangaran mereka. Gitu. Kejadiannya itu hari Kamis. Kita lagi jualan di sini. Tiba-tiba jam setengah 10-an lah atau jam 10, tiba-tiba tuh ojol itu 1212. Saya pikir ada kecelakaan di situ, kan biasa juga rawan juga di situ kecelakaan. Nggak taunya kok semakin banyak. Kita panik, kita tutup cepat. Nggak taunya ribuan orang gitu kan, hari Kamis itu malam. Nah terus di seberang sana ada mobil sebanyak 9 mobil itu dihancurkan dulu, terus ada isinya apa gitu diambil-ambilin dulu. Setelah dihancurkan semua baru dibakarin 9 mobil itu. Mobil apa, Bu? Mobil pribadi. Mobil pribadi 9 mobil di situ. Nah terus itu nggak ada istirahatnya Om. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak ada istirahatnya 1 menit, nggak ada sama sekali. Terus anarkisnya mulai bakar-bakarannya itu mulai hari Jumat malam sama Sabtu sore. Mulainya itu anarkis tuh jam 3 ke atas sampai pagi itu anarkis, jarah, bakaran gitu. Itu mulainya. Tapi Ibu yang terdampak apa aja nih, Bu? Yang terdampak saya terus terang aja warung udah hancur-hancuran. Ini aja yang tersisa itu karena kami jaga di sini. Karena kami dijaga aja masih kecolongan gitu. Bangku hancur, terus warung yang di sana bangku semua isinya gelas piring itu hilang semuanya. Di sini juga
estalase juga hilang semua. Itu gerobak sempat hancur itu karena posisi saya pepetin di sini. Nah itu tarik-tarikan, mau dibakar, tarik-tarikan, jadi patah-patah semua itu. Kalau yang ini besi, mereka nggak mampu mau meretelin besi. Nah terus sebelah ini warkop. Warkop itu tadi pertamanya dijarah, diambil-ambilin. Terus ada kulkas yang khusus tempat minuman kayak gitu, itu diseret, dihancurin di tengah-tengah, dibakar, dihancurin. Belum puas juga, udah habis-habisan, mau sempat dibakar. Tapi akhirnya Untung aja ada kami di sini, jadi sempat kita padamkan api. Nah itu bekas-bekasnya ada itu. berarti Ibu jaga di sini Bu ya? Jaga Sepanjang kejadian itu? sepanjang kejadian. Jadi kalau ada gas air mata ditembakin, kita masuk dulu. Rumah kita kan di gang itu. Itu kita siap ember buat cuci muka. Udah gitu, kita standby lagi. Karena masa ini kalau ada teriakan seorang perempuan, jangan, tolong, jangan. Kami sampai kayak gitu. Tolong, kami udah cukup hancur di sini. Tolong jangan dihancurkan lagi. Dia mundur, gitu. Tapi kalau yang jaga laki-laki, dia nggak peduli, tetap. Itu mereka bakarnya pakai apa Bu? Bakarnya itu pakai bom molotov, dilemparin, gitu. Berarti ngorder buat itu? Mungkin ya, karena Udah bawa dari, udah disiapin gitu? udah disiapin, gitu. Udah disiapin itu. Mereka tinggal ngambil dari tas, dilempar-lemparin. Iya, gitu. Meredam gitu Bu Ibu berarti ya? Buat jangan dibakar gini ya Bu? Iya, tolong jangan. Itu udah mau nyari-nyari, masih nyari-nyari apa yang mau dicari lagi gitu. Tolong jangan. Ini warga, tolong. Warga, rakyat jaga warga. Kami warga di sini. Baru iya Bu. Jadi suara Ibu tuh sempat tenggorokan gede lah kemarin itu ya. Sampai sekarang masih serak nih. Ibu-ibu ini yang jaga di depan sini. 3 orang. Itu warung saya hancur tuh Kak. Paling mencekam tuh berarti di hari apa Bu? Sabtu atau? Jumat sama Sabtu yang paling mencekam. Kalau hari Kamisnya mereka cuma bakar mobil aja. Itu. Mulai anarkisnya sampai ke warga, sampai ke warga kami ini Jumat sama Sabtu. Itu jam 3 sore sampai subuh. Ini Bu, belum beroperasi Bu? Ya. Belum dagang Om. Karena kita nggak punya biaya. Biaya nggak sedikit. Kira-kira berapa sih Bu kerugian? Minimal ini kerugian itu 15 juta juga nggak kemana ya. Itu mungkin juga belum komplit gitu ya. Saya sih berharap pemerintah tahu keadaan rakyat yang kena dampak seperti ini gitu ya. Istilahnya adalah simpatinya sama kami gitu kan. Kami kepengen jualan tapi modal nggak ada, nggak cukup 1 juta 2 juta soalnya modal gitu. Karena semua dijarah, bahkan demo itu masa itu masuk ke rumah, iya, sampai ke kamar-kamar aja pintu dijebol, ditendang. Mau ngapain? Kalau nggak mau jarah, kulkas kami aja dibuka-bukain. Udah sempat ada yang nenteng gas karena kita jaga, ditaruh gitu. Jadi ini nggak cuma demo aja ya. Jadi yang biasa jarang-jarang itu juga masuk. Kesempatan dalam kesempitan gitu. Tapi kalau cuma ojol aja mungkin enggak. Berarti yang rusuh itu, yang Ibu lihat kayak gimana itu Bu, orang-orang yang berseragam ojol atau? Campur soalnya. Ada yang baju ojol, ada terutama tuh STM ya, yang anak baru semprit-emprit itu dia bagian garda ke depan. Itu yang paling beringas. Yang paling beringas. Kalau untuk ojol-ojol aslinya enggak. Masih bisa dengar gitu. Iya, masih ada. Nggih, masih ada ininya lah gitu. Tapi kalau anak STM itu udah nggak punya. Oh ya ini warga, ini jangan dirusak. Udah nggak punya hati seperti itu.
gitu. Jualan tiap hari berarti Bu ya? Setiap hari Om, dari jam setengah 6 sore standby sampai jam 4 pagi kita tutup. Berarti dari hari terakhir Kamis berarti buka ya? Hari Kamis jam 9 kami tutup. Gitu. Ini Belum bisa. Karena satu itu aja kendalanya, kami belum ada modal. Demikian tadi cerita Linda, pedagang kecil yang warungnya hancur di amuk masa. Sampai saat ini warung Linda masih tutup karena rusak dan belum punya modal untuk berjualan kembali. Semoga Jakarta tetap aman dan situasi makin kondusif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.